saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Banyak yang ribut soal Jokowi katanya pelin-pelan. Dulu ngomong mau pulang ke Solo, hidup santai, ngopi pagi, nyapa tetangga, jadi rakyat biasa. Tapi sekarang kok masih sering muncul, masih kedengeran di politik. Dari situ mulai tuh cap-capan miring, dari nggak konsisten sampai bohong ke publik. Padahal ceritanya nggak sesederhana potongan kalimat yang dipelintir sana-sini. Kalau dipikir logis, orang yang udah 10 tahun duduk di kursi paling panas di negeri ini, wajar dong capek. Jokowi itu manusia biasa, bukan mesin. Badan lelah, pikiran penuh, tekanan nggak ada remnya. Keinginan buat berhenti total itu nyata, bukan settingan. Pulang ke Solo, hidup tenang, jauh dari hiruk pikuk kekuasaan, itu impian yang masuk akal banget. Tapi masalahnya satu, rakyat nggak berhenti berharap. Nama Jokowi masih disebut, masih dicari, masih dijadikan rujukan. Ada yang datang ke rumah, ada yang sekadar pengen salaman, ada juga yang cuma mau bilang, "Pak, terima kasih." Di posisi kayak gitu, susah buat pura-pura nggak denger. Bukan karena haus panggung, tapi karena merasa dititipi kepercayaan. Banyak orang lupa, berhenti jadi presiden itu bukan berarti berhenti peduli. Jokowi bukan tipe yang nutup pintu lalu bilang, urusan gue udah selesai. Justru disitulah dilema muncul. Mau istirahat tapi nurani narik terus. Mau mundur tapi realita di lapangan bilang masih banyak yang butuh suara penyeimbang. Yang perlu digarisbawahi, Jokowi nggak balik buat cari jabatan baru. Nggak ada niat jadi menteri lagi, apalagi pegang kekuasaan strategis di pemerintahan. Dia juga nggak masuk ke lingkar elit yang ngatur-ngatur dari balik layar. Langkahnya beda, lebih low profile tapi tetap kelihatan. Lebih dekat ke rakyat, bukan ke kursi empuk. Makanya, lucu kalau ada yang nuduh Jokowi nggak jadi istirahat karena ambisi. Kalau ambisi, jalannya pasti beda. Bisa aja dia cari posisi resmi, jabatan mentereng, atau tempat yang penuh fasilitas. Tapi yang dipilih justru jalur yang ribut, penuh omongan, dan rawan diserang. Itu bukan jalur orang cari enak. Jokowi paham betul, politik itu kotor kalau salah pegang. Tapi politik juga bisa jadi alat kalau niatnya lurus. Dia nggak mau lepas sepenuhnya karena masih pengen jaga arah. Bukan ngatur, bukan mendikte, tapi memastikan suara rakyat nggak tenggelam di tengah transaksi elit. Di titik ini, kehadiran Jokowi lebih mirip sosok yang berdiri di pinggir lapangan, bukan wasit apalagi pemain utama. Kadang maju dikit buat ngasih arahan, kadang mundur lagi buat ngasih ruang. Sikap ini sering disalahartikan sebagai cawe-cawe, padahal niat dasarnya cuma satu, jangan sampai rakyat ditinggal sendirian. Orang boleh beda tafsir, boleh juga nggak suka, tapi satu hal susah dibantah. Jokowi nggak pernah lepas dari gaya lamanya, dengerin, lihat langsung, dan turun ke bawah. Mau statusnya apapun, pola itu nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Jadi kalau hari ini Jokowi masih kelihatan aktif, itu bukan karena dia nggak mau istirahat. Justru karena istirahat total itu rasanya belum pantas, selama masih banyak suara yang manggil dan harapan yang belum selesai diperjuangkan. Setelah niat buat istirahat itu ada, realitanya justru datang bertubi-tubi. Pintu rumah nggak pernah benar-benar sepi. Orang datang silih berganti, dari yang tua sampai anak muda. Ada yang cuma mau foto, ada yang curhat, ada juga yang ngomel soal hidup yang makin berat. Dari situ Jokowi sadar, ternyata putus total dari rakyat itu nggak segampang yang dibayangkan. Di titik ini, posisinya jadi serba salah. Mau mundur, tapi banyak yang masih naruh harapan. Mau maju, takut dibilang ambisius. Tapi Jokowi milih satu jalan tengah yang menurut dia paling masuk akal. Tetap ada, tapi nggak duduk di singgasana. Tetap bergerak, tapi nggak pegang palu kekuasaan. Hadir sebagai suara, bukan sebagai penguasa. Buat Jokowi, rakyat itu bukan cuma angka di hasil pemilu. Rakyat itu wajah, cerita, dan keluhan yang dia dengar langsung. Dari harga sembako, lapangan kerja, sampai keadilan yang sering terasa jauh. Selama itu masih jadi masalah, dia ngerasa nggak pantas kalau benar-benar menghilang begitu saja. Makanya jangan heran kalau Jokowi kelihatan masih nimbrung di isu-isu besar. Bukan buat nyetir kebijakan, tapi buat ngingetin. Bukan buat nunjuk hidung, tapi buat jaga arah. Dia tahu, kalau semua tokoh yang punya pengalaman langsung cabut, yang tersisa cuma suara elit yang kadang lupa rasanya hidup di bawah. Yang sering salah dipahami, kehadiran Jokowi ini bukan karena pengen dihormati. Justru sebaliknya, dia datang tanpa atribut kekuasaan. Gak ada pengawal berlebihan. Gak ada protokolnya ribet, lebih sering pakai kemeja sederhana, duduk bareng dan dengerin keluhan tanpa banyak potong omongan. Jokowi juga paham,
Rakyat sekarang lebih kritis, sedikit salah langkah, langsung viral. Tapi itu nggak bikin dia mundur, dia terbiasa hidup di tengah sorotan. Bedanya sekarang, sorotan itu dia terima bukan sebagai presiden, tapi sebagai orang yang masih mau berdiri di barisan rakyat. Di tengah kondisi politik yang makin bising, banyak orang butuh sosok yang nggak kebawa emosi. Jokowi mengambil peran itu. Nggak ikut teriak, nggak ikut panas. Cukup berdiri, ngonong seperlunya, dan kasih sinyal bahwa kepentingan rakyat harus tetap jadi prioritas. Ada juga yang bilang, kalau udah nggak menjabat, ya udah, ngilang aja. Tapi hidup nggak sesimpel itu. Jokowi bukan tipe yang hidupnya cuma soal jabatan. Sejak awal, dia naik juga karena kedekatannya sama rakyat. Jadi wajar kalau sekarang pun jalannya masih beririsan dengan rakyat. Keputusan buat tetap terlibat itu bukan keputusan ringan. Setiap langkah selalu ada risiko disalahpahami. Tapi Jokowi kelihatan udah siap. Buat dia, lebih baik disalahpahami daripada diam, tapi membiarkan rakyat kehilangan sandaran. Di fase ini, Jokowi seperti orang yang berdiri di persimpangan. Satu kaki pengen istirahat, satu kaki lagi ditarik oleh tanggung jawab moral. Dan selama tarikan itu masih kuat, selama rakyat masih merasa butuh, dia memilih untuk tetap melangkah bersama mereka. Di tengah pilihan buat tetap hadir tanpa jabatan, Jokowi jelas nggak mau asal nimbrung. Dia paham, kalau mau tetap berjuang, harus lewat kendaraan yang sejalan. Dari sekian banyak pilihan, pandangannya akhirnya mengarah ke satu partai yang kelihatannya beda sendiri, PSI. Partai yang dari awal nggak sok tua, nggak ribet simbol feodal, dan berani tampil dengan wajah baru. PSI dengan lambang gajah itu menarik perhatian bukan karena ukurannya, tapi maknanya. Gajah itu kuat, ingatannya panjang, dan jalannya pelan tapi konsisten. Bukan tipe yang lari zigzag demi kepentingan sesaat. Buat Jokowi, itu pas. Politik nggak harus teriak-teriak, yang penting jalannya jelas dan nggak ninggalin rakyat. Konsep partai Super TBK juga jadi poin penting. Ini bukan partai yang dikuasai segelintir elit atau diwariskan kayak perusahaan keluarga. Semua orang bisa merasa punya. Nggak ada pagar tinggi antara pengurus dan kader, apalagi rakyat. Model kayak gini cocok sama cara berpikir Jokowi yang dari dulu anti ribet dan anti feodalisme. Jokowi tahu betul, penyakit partai lama itu ya soal kepemilikan. Dikit-dikit elit, dikit-dikit keluarga, dikit-dikit kepentingan pribadi. PSI datang dengan pendekatan lain, lebih terbuka, lebih transparan, dan berani bilang bahwa politik harus bisa diakses siapa saja, bukan cuma yang punya modal besar. Makanya keberadaan Jokowi di sekitar PSI sering disalahpahami. Dibilang mau pegang kendali, mau jadi bos besar, mau narik semua ke arah dia. Padahal faktanya dia nggak duduk di struktur, nggak pegang jabatan, dan nggak main perintah. Dia ada sebagai pendukung, bukan penguasa. Buat Jokowi, dukungan itu soal nilai, bukan kursi. Selama PSI masih bawa semangat melawan politik lama yang elitis, dia merasa layak buat berdiri di sana. Bukan di depan sebagai ikon utama, tapi di samping sebagai penguat moral dan pengalaman. PSI juga ngasih ruang buat ide-ide segar tanpa harus takut senioritas. Anak muda boleh ngomong, boleh beda pendapat, dan nggak langsung dicap melawan. Kultur kayak gini jarang ditemuin di partai konvensional. Dan itu yang bikin Jokowi merasa masih ada harapan buat politik yang lebih sehat. Di titik ini kehadiran Jokowi bukan buat bikin PSI besar secara instan. Nggak ada janji muluk, nggak ada target instan. Yang ada cuma proses panjang, pelan-pelan, tapi konsisten. Sama kayak gajah yang nggak suka lompat, tapi sekali jalan susah dihentikan. Rakyat yang lihat juga mulai paham. Ini bukan soal pindah panggung. Ini soal nyari ruang yang masih memungkinkan buat berjuang tanpa harus masuk ke sistem kekuasaan yang penuh kompromi. PSI jadi tempat di mana Jokowi bisa tetap dekat dengan rakyat tanpa harus pakai titel apapun. Dan dari sini, langkah-langkah berikutnya mulai kebaca. Bukan langkah tergesa, bukan juga langkah diam, tapi gerak tenang, penuh perhitungan, dan tetap berangkat dari satu hal yang sama. Kepentingan rakyat jangan sampai hilang di tengah hiruk-pikuk politik. Kalau Jokowi memilih berdiri di samping, maka Kaesang yang maju ke depan. Di PSI, Kaesang nggak diposisikan sebagai simbol doang, tapi sebagai penggerak. Anak muda yang langsung pegang setir, ngerasain getarannya, dan tahu kapan harus gas atau ngerem. Banyak yang nyinyir, tapi faktanya dia berani ambil tanggung jawab di usia yang nggak banyak orang mau ribet. Kaesang masuk bukan lewat pintu belakang. Dia tahu resikonya gede.
Begitu maju, langsung disorot. Salah dikit, dihajar rame-rame. Tapi justru di situ kelihatan, dia nggak main aman. Nggak nunggu matang dulu baru berani tampil. Dia belajar sambil jalan, dan itu kelihatan jelas di cara dia bawa PSI. Gaya Kaesang juga beda dari politisi kebanyakan. Nggak kaku, nggak sok serius, dan nggak alergi kritik. Kadang bercanda, kadang nyeletuk, tapi tetap kerja. Buat anak muda, gaya kayak gini lebih nyambung. Politik jadi nggak terasa kayak dunia orang tua yang penuh aturan nggak tertulis. Jokowi paham betul, partai kalau mau hidup lama nggak bisa cuma ngandelin nama besar masa lalu. Harus ada mesin baru, energi baru, dan cara komunikasi yang relevan sama zamannya. Kaesang jadi jawaban buat itu, bukan karena hubungan darah, tapi karena dia mau turun langsung ngurus partai dari bawah. Yang menarik, Jokowi nggak kelihatan ikut campur terlalu jauh. Nggak ada adegan bisik-bisik strategi di belakang layar. Kaesang dibiarkan ambil keputusan, bikin langkah, bahkan bikin kesalahan. Dari situ dia belajar, dan dari situ juga PSI pelan-pelan nemuin bentuknya sendiri. Banyak yang nuduh ini dinasti, padahal kalau dilihat lebih dekat, Jokowi justru nggak duduk di struktur. Dia nggak pegang kendali formal. Yang bergerak ya Kaesang dan kader-kadernya. Jokowi cuma jadi penyemangat, bukan pengendali. Kaesang juga tahu, PSI nggak bisa cuma hidup dari figur. Mesin partai harus jalan, kader harus tumbuh, dan gagasan harus terus diisi. Makanya, dia sering dorong anak-anak muda lain buat tampil. Gak semua harus dia yang ngomong, gak semua harus dia yang maju. Di internal PSI, peran Kaesang terasa sebagai koordinator, bukan bos besar. Dia ngumpulin, nyatuin, dan dorong arah. Kadang keras, kadang santai, tapi tujuannya satu, bikin partai ini gak jalan di tempat. Dan sejauh ini, rodanya mutar. Rakyat yang ngelihat dari luar juga mulai nangkep. Ini bukan sekadar eksperimen keluarga. Ini soal regenerasi yang dikasih ruang beneran. Anak muda dikasih panggung, tapi juga dikasih beban tanggung jawab. Dengan Jokowi di sisi sebagai penyangga moral dan Kaesang di depan sebagai penggerak, PSI mulai kelihatan punya ritme sendiri. Gak terlalu cepat, tapi juga gak lambat. Bergerak dengan cara yang mungkin gak biasa, tapi terasa relevan sama zaman sekarang. Di tengah PSI yang lagi dibentuk ulang dengan energi anak muda, satu nama lain ikut terus disebut, Gibran. Namanya muncul bukan karena sensasi, tapi karena posisinya yang sekarang bikin banyak orang mikir jauh ke depan. Anak muda, pengalaman eksekutif ada, dan sudah ngerasain kerasnya panggung nasional. Kombinasi yang bikin banyak mata ngelihat. Gibran sendiri nggak tipe yang banyak bacot soal masa depan. Dia lebih sering kerja, jalanin tugas, dan kelihatan santai walau tekanannya gede. Gaya ini mirip banget sama Jokowi dulu. Lebih ke kerja senyap daripada pidato panjang. Dan justru dari situ, spekulasi mulai liar, termasuk soal langkah politik berikutnya. PSI jadi salah satu nama yang paling sering dikaitkan. Masuk akal juga, partai muda, gak ribet, dan lagi nyiapin diri buat jangka panjang. Buat Gibran, jalur ini lebih cocok dibanding partai lama yang penuh sekat dan drama internal. Di PSI, ruang geraknya lebih luas dan gak terlalu terikat sama tradisi usang. Isu soal Gibran bakal diusung lagi ke depan pun mulai beredar. Bukan dalam bentuk deklarasi resmi, tapi obrolan politik yang pelan-pelan menguat. Banyak yang lihat ini sebagai kelanjutan logis dari regenerasi. Anak muda nggak cuma jadi figuran, tapi benar-benar disiapkan buat peran besar. Jokowi sendiri kelihatan santai menanggapi semua itu. Gak pernah ngumbar skenario, gak juga membantah keras. Sikap ini justru bikin orang makin penasaran. Tapi satu hal yang konsisten, Jokowi selalu dorong anak-anak muda buat siap. Bukan buat instan naik, tapi buat jalan panjang. Gibran juga sadar jalan politik ke depan gak bakal mulus. Label macem-macem sudah nempel. Tapi kalau dia mundur karena omongan, ya nggak akan kemana-mana. Maka pilihannya jelas, fokus kerja, jaga performa, dan biarin waktu yang jawab. Di PSI, ide soal keberlanjutan ini nggak dibangun dengan cara terburu-buru. Nggak ada deklarasi lebay, nggak ada baliho berlebihan. Semuanya pelan tapi terarah. Kayak lagi nyiapin fondasi bukan cuma panggung sesaat. Kaesang di depan mesin partai, Gibran di jalur eksekutif, Jokowi di posisi penyangga moral. Formasi ini sering dibaca orang sebagai satu paket, tapi sebenarnya masing-masing jalan di relnya sendiri, gak saling tindih tapi saling nguatin. Rakyat yang lihat juga nggak bodoh, mereka bisa bedain mana yang kerja, mana yang cuma pencitraan. Dan selama Gibran masih kelihatan kerja nyata, wajar kalau harapan itu terus muncul, bukan karena nama belakang, tapi karena performa. Pelan-pelan jalan panjang itu mulai kelihatan arahnya, bukan loncatan instan, tapi rangkaian langkah yang disiapkan dari sekarang.
Dan di tengah semua itu, PSI muncul sebagai salah satu rumah yang dianggap paling masuk akal buat melanjutkan perjalanan tersebut. Kalau ditarik garis besarnya, yang kelihatan sekarang itu bukan soal siapa paling depan, tapi siapa bareng siapa. Jokowi, Gibran, dan Kaesang berdiri di posisi masing-masing, tapi arahnya sama. Nggak ada yang berdiri paling tinggi, nggak ada juga yang sok paling penting. Semuanya bergerak di jalur yang bersentuhan langsung sama rakyat. Jokowi ada sebagai sosok yang pernah ngerasain beratnya memimpin dari nol sampai puncak. Pengalamannya bukan teori, tapi hasil jatuh bangun di lapangan. Dia tahu rasanya ditekan, diserang, dan disalahpahami. Makanya sekarang perannya lebih ke jaga napas perjuangan, bukan ngatur langkah satu persatu. Kaesang jalan di depan dengan gaya yang santai tapi berani. PSI dia dorong jadi partai yang gak ribet, gak sok eksklusif, dan gak alergi kritik. Anak muda dikasih ruang, gagasan dikasih tempat. Politik nggak lagi harus tegang, tapi tetap serius ngerjain substansi. Gibran di sisi lain jalan di jalur kerja nyata, fokus di tanggung jawab yang lagi dipegang, tanpa banyak drama. Dia sadar omongan politik itu cepat basi, tapi kerja nyata ninggalin jejak. Selama itu masih bisa dibuktiin, kepercayaan rakyat bakal datang sendiri. Yang bikin formasi ini menarik, semuanya nggak berdiri di Menara Gading. Jokowi masih mau turun, Kaesang masih mau denger, Gibran masih mau kerja di lapangan. Nggak ada jarak yang terlalu tinggi antara mereka dan rakyat. Itu yang bikin banyak orang ngerasa masih terhubung. PSI jadi ruang pertemuan dari semua itu, bukan sebagai partai elit, tapi sebagai wadah. Lambang gajahnya berdiri sebagai simbol kekuatan yang tenang, bukan galak tapi konsisten. Di situ, rakyat nggak cuma jadi penonton, tapi diajak punya rasa memiliki. Narasi soal dinasti pelan-pelan kehilangan tenaga kalau dilihat dari prakteknya. Nggak ada kursi yang diwariskan, nggak ada jabatan yang dipaksakan. Yang ada justru pembagian peran yang jelas dan terbuka. Siapa kerja, dia yang kelihatan. Siapa nggak siap, ya tersisih dengan sendirinya. Rakyat juga makin pintar. Mereka nggak cuma dengar janji, tapi ngeliat proses. Siapa yang hadir waktu dibutuhkan, siapa yang cuma muncul pas kamera nyala. Dan sampai detik ini, kehadiran Jokowi, Kaesang, dan Gibran masih dirasa relevan oleh banyak orang. Perjalanan ke depan jelas nggak bakal mulus, kritik bakal terus datang, serangan bakal makin kreatif. Tapi kalau fondasinya kuat dan niatnya lurus, guncangan itu nggak gampang bikin goyah. Politik memang keras, tapi bukan berarti harus kehilangan arah. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu hal yang tetap dijaga, keberpihakan. Selama langkah-langkah ini masih berpihak ke rakyat, selama suara bawah masih didengerin, kebersamaan ini bukan sekedar cerita politik, tapi perjalanan yang terus hidup di tengah masyarakat.